Hello Chess Lovers, selamat datang di channel Catur dan Secangkir Kopi. Pada video kali ini kita akan menyaksikan pertandingan catur yang sangat seru antara Mikhail Tal melawan Atanas Stefanov Kolarov. Selamat menyaksikan. Serbu. Tal memulai dengan 4. Kolarov C5 menahan pion putih ke D4. Tal kuda ke F3 membantu pion D4. Kolarov pion D6 membuka file dan membantu kuda bisa keluar ke F6. Tal pion D4 mengadu pion. Kolarov menerima. Tal balas dengan kuda. Sudah menjadi resiko kehilangan satu pion petak pusat jika ketemu lawan dengan pertahanan Sisilia atau Benoni. Kolarov kuda ke F6. Tal kuda ke C3 menjaga pion. Kolarov A6, you know it means, mencegah ancaman kuda dan gajah. Tal gajah ke G5 mengancam kuda. Kolarov menjaga dengan kuda ke D7. Tal gajah diaktifkan ke C4. Kolarov menteri ke A5 mengancam gajah dan memaku kuda, sehingga kudanya berpotensi memakan pion E4. Tal mengantisipasinya dengan menteri ke D2, menghilangkan pin pada kuda, sambil menjaga gajah. Kolarov pion E6, membuka lubang bagi gajah dan mengontrol petak F5. Tal memilih untuk rokade panjang. Kolarov pion B5, membuka file gajah, mengancam gajah Tal, dan potensial dimajukan ke B4 mengancam kuda Tal. Dan Hai, daripada memperkuat posisi ke B3, Tal kegatalan dan melakukan sacrifice. Dan Kolarov melihat tidak ada bahaya yang terlalu berarti dan menerima pengorbanan. Tal kuda makan pion. Kolarov raja ke F7 mengancam kuda. Dan persiapan bersembunyi ke G8. Tal kuda makan gajah yang menjaga pion D6. Kolarov balas memakan dengan benteng. Tal menteri makan pion D6 dan Kolarov pion ke B4, mengusir kuda penjaga pion A2. Dan Tal dari awal sepertinya tidak peduli dengan pion A2. Dan seperti biasa, Tal lebih memilih untuk memperbanyak ruang tembaknya dengan kuda ke D5. Dan Kolarov menteri makan pion A2. Sangat menarik melihat posisi ini. Mari kita sedikit menggunakan peluang matematika untuk menebak siapa yang unggul dari jumlah ruang tembak ke wilayah raja. Dan jelas meskipun kalah jumlah perwira besar, Tal unggul. Tal lagi memperkuat daya gempur dengan benteng ke S1. Tentu dengan hitungan raja cukup bisa diamankan dari serangan menteri ya. Daripada langsung melumpuhkan potensi kuda zigzag D5, Kolarov langsung berusaha mengamankan rajanya ke G8. Maka Tal gajah makan kuda. Dan daripada balas memakan dengan kuda, hitam justru balas memakan dengan pion. Sepertinya hitam ingin bergaya seperti Tal. Langkahnya suka nyeleneh. Tal lanjut dengan benteng ke D3 sebelum tersumbat oleh raja akibat ancaman menteri. Dan hitam menyanyikan sebuah langkah pencuri tempo mengembangkan perwira dengan kuda ke E5 dan lanjut dengan menteri C ke A1. Dan tentu raja ke D2. Agak menggelitik gaya langkah Tal ini. Jika bisa menebak, Tal ingin memancing menteri hitam agar jatuh terperosok ke pojok alias tidak aktif. Menteri menghindar memakan pion B2. Di sini Tal memiliki langkah menarik ke E7. Bersiap dikombinasikan dengan benteng C ke G3. Namun Tal memiliki langkah menarik lain dengan mengembangkan daya tempur lain yaitu pion F4. Daripada memperkuat daya tempur dengan benteng ke B8, hitam terburu-buru memajukan pion ke B3. Dan Tal terlebih dahulu melakukan cek dengan kuda ke E7. Raja ke H8. Tal makan pion B3, menteri menghindar ke A2. Tal menteri ke D5 mengancam benteng dan menghantui menteri tak berpengawal hitam.
dan hitam benteng menghindar ke A7. Dan langkah selanjutnya dari Tal sangat menarik. Chess lovers dapat memposekan video sejenak untuk menemukan sendiri langkah itu. Oke chess lovers, Tal kuda ke G6, menggarpu raja dan benteng sekaligus mengorbankan diri. Sacrifice. Tal memang mantap, karena jika pion terpancing makan kuda, maka Tal benteng H3, cek, hitam kehilangan menterinya. Dan ternyata hitam cermat dan membaca langkah itu dan menghindarkan raja ke G7. Maka Tal kuda makan benteng, raja balas memakan. Tal memajukan pion ke E5 bersiap dipromosikan jadi menteri. Di sini hitam sudah gawat. Hitam tidak mau membuka file raja dan langsung menghantam pion dengan kuda. Tal menteri ke C5, raja menghindar. Tal makan gajah. Hitam belum mau menyerah dengan raja menghindar ke F7. Maka Tal pion makan kuda. Meskipun sudah kalah telak, hitam masih mencoba peruntungan dengan menteri ke A5. Cik, Tal menutup dengan menteri. Hitam mencoba lagi dengan cek ke B7. Tal melindungi raja ke C1. Dan raja Tal sudah sangat aman. Di sini hitam betul-betul menyerah. Karena memang hitam kalah telak dari sisi jumlah perwira dan posisi. Sangat menarik melihat langkah-langkah pengorbanan Mikhail Tal demi merusak posisi lawan terutama wilayah raja, atau demi mendapatkan ancaman yang lebih berbahaya. Chess lovers mohon dukungannya ya untuk video berikutnya dengan menekan tombol subscribe. Jika chess lovers memiliki analisis yang berbeda atau ada kritik dan saran, silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih.